Kabar buruk untuk Real Madrid, Mbappe bisa absen hingga perempat final Piala Dunia antar klub 2025. Real Madrid baru saja mengabarkan kondisi terbaru Kylian Mbappe setelah keluar dari rumah sakit. Diketahui, Mbappe gagal melakoni debutnya bersama Los Blancos dalam ajang tersebut karena terkena virus yang sempat membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Namun pada Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025, Real Madrid mengeluarkan pembaruan kondisi sang pemain. Dalam pernyataan resmi, klub mengonfirmasi bahwa Mbappe telah keluar dari rumah sakit dan mulai menjalani proses pemulihan. Kabar baiknya, Mbappe sudah kembali ke kompleks latihan Real Madrid di Amerika Serikat. Kylian Mbappe telah keluar dari rumah sakit sore ini dan telah kembali ke kompleks latihan Real Madrid, tulis keterangan Real Madrid. Mbappe akan terus menjalani perawatan medis khusus dan akan kembali beraktivitas secara bertahap, tambah keterangan tersebut. Meski belum dipastikan kapan akan tampil, kehadirannya memberi dorongan moral besar bagi tim asuhan Xabi Alonso. Jika proses pemulihan berjalan lancar, bukan tidak mungkin Mbappe akan melakoni debut resminya bersama Real Madrid dalam laga berikutnya di turnamen tersebut. Kondisi Kylian Mbappe yang terkena gastroenteritis membuat Real Madrid harus bersiap tampil tanpa sang bintang hingga babak perempat final Piala Dunia antar klub 2025. Dalam kasus akut, penyakit ini bisa berlangsung hingga 2 pekan, membuat keikutsertaan Mbappe dalam sisa fase grup sangat diragukan. Debut Xabi Alonso di Real Madrid gagal total. Permainan lesu bikin frustrasi. Debut Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid di Piala Dunia antar klub 2025 tidak berjalan sesuai ekspektasi. Dalam laga pembuka grup H, Los Blancos hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra wakil Asia, Al Hilal. Pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami, Kamis tanggal 19 Juni tahun 2025, dini hari WIB, memperlihatkan Real Madrid kesulitan menemukan ritme. Gol Madrid dicetak oleh Gonzalo Garcia, namun keunggulan itu tak bertahan lama. Al Hilal menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Ruben Neves yang tak mampu dibendung Thibaut Courtois. Kedudukan 1-1 bertahan hingga akhir laga, meski Madrid nyaris memastikan kemenangan di detik-detik terakhir. Selepas laga, Alonso tak menutupi kekecewaannya. Dalam konferensi pers yang dikutip dari Diario AS, ia mengakui permainan Madrid jauh dari kata ideal, terutama di 45 menit pertama. Laga tadi sangat beragam. Sayang sekali kami tidak bisa menang. Babak kedua jauh lebih baik, tapi babak pertama tidak memuaskan, ungkap Alonso. Menurutnya, tim belum dalam kondisi maksimal karena baru menjalani 3 sesi latihan bersama sebelum laga perdana ini. Ia meminta publik bersabar dan memberi waktu untuk proses adaptasi. Saya tahu ada banyak hal yang harus diperbaiki. Tapi saya melihat respons positif di babak kedua. Semua butuh waktu. Kami tahu tekanan untuk menang selalu ada, tapi menjadi tim yang kami inginkan tidak bisa instan, tegasnya. Atletico Madrid kalahkan Seattle Sounders 3-1. Atletico Madrid sukses meraih kemenangan perdana mereka di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Pada matchday kedua grup B, tim asal Spanyol tersebut menundukkan Seattle Sounders dengan skor meyakinkan 3-1 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Lumen Field, Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025 pagi WIB. Sejak peluit awal dibunyikan, Atletico Madrid tampil agresif.
Strategi yang diterapkan Diego Simeone berjalan mulus ketika Lucas Barrios membuka keunggulan pada menit ke-11, memanfaatkan kemelut di depan gawang Seattle. Hingga laga berakhir, skor 3-1 tetap bertahan. Tambahan 3 poin ini sangat berarti bagi Atletico Madrid, yang sebelumnya harus mengakui keunggulan Botafogo di laga pembuka. Dengan kemenangan ini, Atletico Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen grup B dengan koleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Di sisi lain, Seattle Sounders semakin terbenam di dasar klasemen usai menelan 2 kekalahan beruntun. Atletico kini menyongsong laga terakhir dengan kepercayaan diri tinggi, sedangkan Seattle berada dalam situasi genting dan hanya bisa berharap keajaiban untuk menjaga peluang melaju ke babak selanjutnya. Barcelona resmi boyong kiper Rp468 miliar. Nasib Ter Stegen di ujung tanduk. Barcelona resmi mengumumkan kedatangan kiper baru, Joan Garcia, pada Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025, malam WIB. Diketahui, Garcia diboyong dari rival sekota, Espanyol, dengan mahar 25 juta euro atau sekitar 468 miliar rupiah. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu langsung diikat kontrak berdurasi 6 tahun hingga 2031 oleh manajemen Blaugrana. Penampilan apik Joan Garcia pada musim 2024-2025 menjadi alasan utama Barcelona tertarik mendatangkannya. Musim lalu, Joan Garcia telah kebobolan sebanyak 58 kali dan mencatatkan 8 clean sheet dari 38 pertandingan bersama Espanyol di La Liga. Kehadiran Joan Garcia otomatis menambah sesak posisi penjaga gawang di skuad asuhan Hansi Flick. Dengan total 5 kiper senior di tim utama, Barcelona diyakini akan segera melepas minimal 2 penjaga gawangnya. Menurut laporan Football Espana, Joan Garcia digadang-gadang bakal menjadi kiper utama Barcelona musim 2025-2026. Sedangkan Wojciech Szczesny yang tampil mengesankan musim lalu diperkirakan akan menjadi pelapisnya. Sementara itu, posisi Marc-Andre Ter Stegen dan Iñaki Peña kini berada di ujung tanduk. Keduanya kemungkinan besar akan tersingkir dari daftar utama, dan bahkan disebut lebih berpotensi dilepas dibandingkan harus bersaing memperebutkan peran kiper ketiga.